Guys, hujan, angin, dingin, bikin suasana jadi gloomy ya. Dingin-dingin enaknya emang cari anget-anget. Karena kehangatan itu bikin nyaman guys. Asik. Hangat identik api, api identik dengan bebakaran. Jadi, hari ini kita mau ngebahas kuliner serba bakar ya guys. Uhuy, seru banget pastinya. Guys, di Malang, Jawa Timur, ada nih restoran yang lagi hits banget di kalangan milenial. Letaknya ada di Jalan Jakarta. Suasana dan nuansanya bakal bikin kalian merasa seperti berada di Timur Tengah. Pajangan dan motif-motifnya super indah. Soal menu, jangan underestimate dulu guys. Kalau yang bakal disajin adalah kuliner Timur Tengah. Karena menu-menu yang ditawarkan justru ala western food. Yang simple tapi tetap manjain lidah. Ini salah satunya, steak logstock ini. Bahannya ada kentang, salsa, Dexel mushroom, saus jamur, dan daging sirloin. Sebelum dipanggang, taburkan dulu garam, black pepper, dan sedikit oil. Diamkan di atas panggangan. Oh ya guys, di sini tingkat kematangan bisa diatur sesuai selera ya. Rare, medium, atau well done. Sambil nunggu, dibikin dulu nih side dishnya menggunakan tomat dan Dexel mushroom. Oh ya guys, Dexel mushroom adalah pencampuran beberapa jenis jamur yang sudah diberi bumbu dan rempah. Jamur jenis ini diciptakan oleh chef asal Prancis pada abad ke-17. Karena rasa yang enak, hingga sekarang olahan western food sering menggunakan Dexel mushroom ini guys. BTW, menu yang satu ini mudah dan cepet banget bikinnya. Gak sampai 10 menit udah bisa di plating. Oh iya, ada tambahan potato wedges dan jagung yang di-torch. Lanjut ke menu lainnya yang udah ngantri. Ada burger to smoking barrel. Bahannya sebagian sudah bisa ditebak ya. Ada bread bun, pickle, daging giling, dan keju slice. Belah roti bun menjadi 2 bagian, lalu panggang bersamaan dengan daging gilingnya. Gak lupa taburan garam dan black pepper untuk menambah rasa gurih. Jika rotinya sudah agak kecoklatan di kedua sisi, bisa diangkat. Jangan kelamaan, nanti gosong. Tambahkan keju di atas daging. Biarkan hingga menyatu. Baru deh disusun. Tumpuk daging keju dengan roti. Nah, yang gak boleh ketinggalan saat membuat burger adalah pickle mentimun. Guys, tahu gak sih? Pickle adalah sebutan untuk sayur atau buah yang difermentasi menggunakan cuka dan garam. Hal ini sangat berguna untuk menjaga kawetannya. Kalau di Indonesia sih disebutnya acar ya guys. Hanya saja bentukannya yang berbeda. Makanan yang satu ini kerap ditemui sebagai teman menu daging-dagingan. Apalagi pickle dikenal memiliki beragam manfaat. Ketika memakan daging, kadar kolesterol dalam tubuh biasanya meningkat. Disinilah peranan pickle menjaga kadar lemak darah. Selain itu, pickle juga membantu mengatasi gangguan pencernaan, gula darah, dan juga sebagai sumber antioksidan. Oke, lanjut. Kalau menu sebelumnya sudah menggunakan daging, yang satu ini kita pakai ayam. Grill kentang dan ayam yang dibaluri bumbu marinade. Butuh api yang membara untuk membakar seluruh permukaan dagingnya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kali ini masaknya 2 kali ya guys. Setelah digrill, roast ayam di dalam oven. Maksimal 4 menit aja. Untuk memastikan bagian dalam dagingnya matang sempurna. Untuk penyeimbang, buat dulu saladnya. Tomat, selada, dicampur dengan white vinegar, oil, garam, dan black pepper. Terakhir, plating semuanya di atas satu wadah. Jangan lupa tuang mushroom sauce di atas ayam. Semua menu siap disajikan. Eits, sebelum makan, kalian tahu nggak sih ciri khasnya western food? Seperti menu-menu yang ada di restoran ini, mayoritas western food dimasak dengan cara grill, griddle, deep fry, atau di oven. Bumbunya juga sederhana, dengan senjata andalan garam dan black pepper. Nah sekarang,
boleh deh dinikmati. Menu simple seperti ini cocok banget dimakan ketika berkumpul bersama teman. Sambil ngobrol, bisa comot-comot tanpa harus ribet makannya. Suasana di resto ini juga cocok banget buat kamu yang suka arsitektur romantis untuk candlelight dinner. Karena dibuka dari jam 5 sore hingga jam 1 malam. Jadi kalian bisa ajak teman atau orang spesial buat menghabiskan waktu sambil makan-makan cantik. Bon appetit! Di Banten, tepatnya di wilayah Baros, terdapat rumah makan yang selalu ramai. Terdapat beberapa menu pilihan dengan range harga mulai dari 5.000 hingga 50 ribuan. Tapi yang paling terkenal olahan belutnya guys. Buka sejak tahun 1985, rumah makan ini menjadi pelopor warung belut di daerah Baros, Serang. Nih, intip dikit ke dapurnya. Bumbunya sebenarnya sederhana aja guys. Pertama, kita masak belut goreng dulu. Setelah semua rempah udah dihaluskan jadi satu, tinggal dieksekusi deh. Proses gorengnya juga nggak pakai lama guys. Karena belut ini sebenarnya sudah dalam keadaan setengah matang. Jadi ketika pelanggan memesan, hanya perlu dimasak sebentar. Selanjutnya, ada belut cobek. Cara mengolahnya sama seperti belut goreng. Hanya bumbunya aja yang berbeda. Yang satu ini sedikit mirip dengan rendang kering. Setelah digoreng sebentar, belut dipenyet dengan sambal. Nah, ini juaranya di sini guys. Sambal hijau tomat cherry. Pedasnya pas dan bikin nagih. Tambah bawang goreng di atasnya, baru deh siap disajikan. Oh iya, ada satu lagi nih, pepes belut. Tapi kalau yang satu ini udah jadi. Karena prosesnya cukup panjang, jadi udah ada stoknya. Langsung aja kita santap guys. Rumah makan yang dikelola oleh generasi kedua ini bisa mendatangkan ratusan pengunjung setiap harinya. Rata-rata jumlah belut yang digunakan mencapai 50 kg per hari. Tadinya semua didatangkan dari daerah Baros aja. Karena dulu banyak sekali belut yang bisa ditangkap. Tapi sering berjalannya waktu, memasuki tahun 2000-an, belutnya udah mulai sulit ditemukan di sini. Karena kebanyakan sawah di sini udah menjadi bangunan. Makanya sekarang belutnya harus diimpor dari berbagai daerah di luar Banten. Tapi sebenarnya belutnya belum punah banget kok guys. Masih banyak di daerah Pandeglang. By the way, ada tips nih buat kamu yang mengolah belut sendiri di rumah. Dimulai dari pencarian. Biasanya kalau mau sekaligus dapat banyak, warga suka mencarinya tengah malam. Kalian tahu nggak sih? Belut merupakan hewan nokturnal. Jadi saat gelap, mereka baru keluar untuk mencari makan. Tapi kalau siang bisa juga kok guys. Ada triknya, yaitu dengan cara dipancing. Peralatannya juga sederhana. Hanya perlu sutas tali senar dengan kail di ujungnya. Untuk umpannya, bisa menggunakan ikan kecil atau cacing. Pemilihan lokasi juga harus diperhatikan ya guys. Belut menyukai persawahan yang tanahnya basah digenangi air. Tapi kalau menggunakan cara ini, harus ekstra sabar. Karena nggak bisa langsung dapat. Oh iya, karena hewan ini memiliki badan yang licin, banyak orang yang sering sulitan memegangnya. Kalian tahu nggak sih, ada cara memegang belut yang mudah? Yaitu dengan cara menahan bagian kepalanya pakai kuku. Dijamin, dia nggak bakal lepas guys. Sekarang tinggal bersihkan isi perutnya. Dipotong dari bagian kepala hingga buntut. Kemudian, keluarkan semua isinya hingga bersih. Kalau udah, baru dicuci dengan air. Pastikan nggak ada darah atau kotoran yang masih menempel ya. Mudah banget kan guys? Alright, udah sampai nih. Kita belanja.
Kita emang udah sampai di parkiran, tapi nggak ada yang bilang mau belanja. Maksudnya? Iya kita nih mau emang seru-seruan, tapi nggak pengen belanja. Terus? Kita mau ngelatih ketangkasan dan keterampilan, termasuk dalam hal kebut-kebutan. Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti. Ya udah, mendingan kita langsung aja ikutin karena ada yang seru. Oh, lihat kayak apa? Mau. Ikut, sikat. Ini tempatnya. Oke. Udah ada Mbak Eka, pas banget. Hai Mbak. Oke, kita udah siap-siap. Sekarang harus ngapain dulu nih? Pakai jaket dulu ke sana. Pakai jaket dulu. Jadi mau kan ikut dong? Ya. Oke, siap. Kita langsung ke belakang dan juga mau langsung nanya-nanya harus ngapain kita di belakang. Yuk. Tapi ternyata ngomongin tentang sirkuit yang ada di indoor ini sebenarnya seru banget. Oh, terima kasih Mbak. Karena dia ada di lahan seluas 2000 meter persegi dan luas dari panjang dari si lintasan ini adalah 300 meter. Jadi cukup luas banget. Dan karena dia indoor, jadi ini sebenarnya keuntungannya adalah kalau misalnya lagi musim hujan, ya tetap masih bisa main, ya nggak sih? Itu keseruannya. Dan kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata kalau mainnya di indoor kayak gini, terutama di parkiran, itu agak sedikit lebih tricky dibanding di lintasan biasa. Karena kalau di aspal kan, ya you know, like si bannya nggak gampang slip. Tapi kalau di sini gampang banget slip karena dia permukaannya lebih licin. Tapi buat aku sih kayak ginian, ini cuma mainan anak-anak, iya kan? Kayak bom-bom kar. Kita lihat nanti siapa yang lebih jago di antara aku atau kamu, Stella. Aku yang menang. Guys, tahu nggak sih, go-kart dalam ruangan alias indoor go-kart ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Jakarta. Guys, seperti yang kalian lihat, sirkuitnya memanfaatkan lahan parkir di dalam mall loh. Jadi di sepanjang treknya dipasang ban berjajar yang nggak bakalan bikin sakit saat nabrak. Ditambah kondisi lantainya licin karena tidak terbuat dari aspal. Nantang banget ini sih. Nggak tanggung-tanggung, indoor go-kart ini berada di lantai 8. Ngeri-ngeri sedep, kebut-kebutan di ketinggian. Buat yang mau nyobain main, harganya cukup terjangkau kok guys. Rp90.000 per 15 menit. Sudah dapat masker dan sarung tangan yang bisa dibawa pulang.
Wah, gimana? Tuh. Gila sih. Yeay! Mohon maaf, aku yang menang. Nggak. Gini, mohon maaf. Kita kan tidak bisa ditentukan berdasarkan tadi kebut-kebutannya. Karena kita berdua mirip-mirip nih. Kayaknya kita harus ditentukan berdasarkan adil dan makmur, kita sweet deh. Oke. Oke, siap. Sekali ya. Nah. 1, 2, 3. Aku kan yang juara satu. Gue Aku lagi juara dong yang satu, kalah. aku yang menang. Ya ampun. Ya ampun, Mbak. Walaupun gua kalah tapi makasih ya, Mbak. Ya ampun, terima kasih banyak loh. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Dan buat cowok-cowok di luar sana, kita balas dendam. Sekalian kalau misalnya selalu dibawa ke mall buat belanjain pasangannya, sekarang kita kerjain, suruh mereka nyetir. Ternyata dia lebih jago dari Aye. Hai guys. Hai dulu, mana adanya? Hai. Sekarang aku lagi ada di kawasan Jalan Raya Soreang, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Tempatnya tempat wisata dong, dan cocok banget buat keluarga. Yuk, kita beli tiket dulu ya. Ya, ayo. Asiknya, Kak Riana lagi jalan-jalan sama kedua adiknya tuh, Ryan dan Rasyad. Mereka ada di salah satu tempat wisata baru yang ada di Kabupaten Bandung. Kita lihat deh keseruan mereka ya. Harga tiket masuknya hanya Rp15.000 loh guys. Oke guys, sekarang kita udah dapat tiketnya. Sekarang kita masuk, yuk. Ayo. Aduh. Ini Mbak. Oke guys, sekarang kita mau coba permainan pertama, yaitu kita memanah. Yuk, bisa nggak kalian? Oke, kita coba. Spot pertama yang wajib dicoba adalah panahan. Bedanya, panahan di sini indoor tuh. So, nggak kepanasan deh. Untuk belajar dasar, yang paling penting itu sikap memanah. Memulai dengan berbagai teknik sesuai ketentuan guys. Misalnya seperti cara berdiri, memasang ekor panah, mengangkat lengan, menarik tali busur, menjangkarkan tali penarik, menahan sikap, dan membidik. Yes, ternyata mereka berhasil juga guys. Oke, kita sekarang mau kita lewat sini. Ke Tarsan tebing ya. Tarsan swing. Yaps, menuju Tarzan Swing memang butuh perjuangan naik anak tangga guys. Ayo semangat! Sesampainya di atas, view-nya nggak kalah oke loh guys. Pemandangan alam yang hijau dan suara aliran sungai terdengar dari sini. Nah, Tarzan Swing itu spot untuk foto yang menguji nyali. Kayak gini. Kita wajib pakai seat harness sebelum mencoba wahana fotonya. Seat harness sebagai penghubung antara tubuh pengguna dengan tali pengaman. Fungsinya agar kita tetap terhubung dengan tali pengaman utama saat terjatuh ya guys. Seat harness atau harness duduk terdiri dari sabuk pinggang, tali lingkar paha, tali melingkar untuk menggantungkan peralatan, dan pengunci logam. So, jangan khawatir ya guys, semua udah sesuai prosedur keselamatan. Tinggal duduk manis, foto cantik deh. Cheese! Dari ketinggian, kita turun ke bawah guys. Duduk cantik dekat air sungai. Yoi, river swing. Tapi tetap hati-hati ya. Adik-adik kecil harus tetap dalam pengawasan. Wisata kekinian dengan banyak spot pilihan ini memanjakan mata dan menambah keseruan wisata bareng keluarga guys. Ada juga kolam pasir, dilengkapi ban warna-warni sebagai pemanisnya. Ryan dan Rasyad lagi asik main tuh. Sambil nunggu adik-adik aku main, sekarang aku mau selfie sendiri. Kalau yang hobi selfie atau berburu foto kece, jangan sedih. Banyak spot foto seperti di mobil foto, Stone Gate,
loveful, dan taman dengan nuansa warna ungu ini juga cocok buat menambah koleksi foto di media sosial kamu. Biar makin seru, adik-adik bisa berkumpul di arena bermain Game Master. Nah, di sini mereka bermain, belajar, sambil berkenalan dengan teman baru. So, anak-anak mulai dibiasakan nggak tergantung dengan gadget ya. Kids zaman now perlu untuk terapi alam kayak gini guys. Dengan bermain di taman atau ruang terbuka hijau bakal meningkatkan energi dan menjaga kesehatan tubuh anak loh. Selain itu bisa memperbaiki mood, menghilangkan stres juga. So, dengan bermain di alam bebas bersama teman sebaya, bermanfaat untuk fisik dan mental anak. Yoi, membangun kepercayaan diri, menambah semangat, juga melatih konsentrasi guys. Lanjut ke spot berikutnya deh. Salah satu ikon dari wisata alam ini adalah Bamboo Bridge. Jembatan bambu yang panjangnya sekitar 15 meter ini jadi spot wajib untuk berfoto. Jangan khawatir, jembatannya terbuat dari baja kok. So, tetap aman lah. Baja dilapisi bambu dan rotan supaya lebih terlihat alami dan instagramable. Masih ada spot foto yang gak kalah menguji nyali tuh. Yaps, hover tent. Tentunya dengan menggunakan seat harness sebagai pengaman. Setelah perlengkapan lengkap, baru deh duduk manis di dalam tenda. Cara kerjanya mirip seperti Tarzan Sungai tadi guys. Masih dengan prinsip katrol. Bedanya, hover tent menggunakan tenda. Tenda ini bisa menampung sampai 250 kg. So, 2 anak masuk dalam satu tenda kayak gini masih boleh guys. Asiknya, mencoba sensasi foto di atas ketinggian 15 meter. Setelah menjajal aneka spot foto, kita santai dulu deh. Di sini juga ada gedung pertunjukan yang menampilkan tarian tradisional. Kali ini ada sanggar seni Kahawa yang lagi latihan tuh. Teteh-teteh gelis menari tarian gandrung. Tari gandrung itu berasal dari Banyuwangi guys. Tarian ini menggambarkan sukacita. Dulunya sih, tarian ini sebagai bentuk rasa syukur pada Dewi Padi. Yaps, karena gandrung artinya yang disenangi atau digandrungi. Wisata kali ini gak hanya menikmati alam aja, tapi juga bisa menikmati kesenian tradisional. Seru kan? Guys, mumpung masih di kota Palembang nih, kita bakalan ulik hal-hal unik dan menarik lainnya. Shh, ada satu destinasi yang dijamin bikin kalian kagum nih guys. Ini dia, Al-Quran Al-Akbar. Al-Quran raksasa ini diukir dengan tinta emas, bikin orang-orang yang melihat berdecak kagum. Berada di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Al-Quran Al-Akbar terbuat dari ukuran lembar kayu tembesu yang memiliki ketinggian menjulang hingga mencapai 15 meter. Ukiran Al-Quran raksasa ini terdiri dari 315 potongan papan yang terbagi menjadi 630 halaman guys. Tiap halaman memiliki tinggi 177 cm dengan lebar 140 cm dan ketebalan 2,5 cm. Yang unik guys, masing-masing halaman Al-Quran dipahat pada kedua sisi papan. Sedangkan warna ukiran disesuaikan dengan warna khas Songket Palembang. Oh iya, tiap halaman diberi warna dasar merah. Sedangkan ukiran huruf ayat-ayat suci diukir timbul dengan warna keemasan. Pinggiran ukiran juga gak kalah cantik guys. Terdapat ornamen khas Palembang yang begitu detail. Al-Quran Al-Akbar juga dilengkapi dengan tajwid serta doa hataman bagi pemula. Karena sudah menjadi destinasi wisata religi, tak hanya warga lokal, pendatang dari luar pun banyak yang penasaran dengan keberadaan Al-Quran raksasa ini. Guys, tahu nggak sih, ukiran Al-Quran Al-Akbar dikerjakan sendiri oleh anak negeri loh. Hingga saat ini, proses penyusunan lembaran ukiran Al-Quran Al-Akbar memang belum sepenuhnya rampung. Masih banyak lembaran Al-Quran yang belum terpasang. Anyway guys, ada beberapa fakta yang harus kalian tahu seputar Al-Quran Al-Akbar ini. Fakta pertama, Al-Quran Al-Akbar merupakan yang terbesar dan pertama di dunia yang dibuat dalam bentuk ukiran lengkap 30 juz. Kedua, sebelum dipublikasikan,
Al-Quran Al-Akbar sempat dipajang di Masjid Agung Palembang selama 3 tahun untuk dikoreksi oleh seluruh umat muslim. Fakta ketiga, setelah dikoreksi, Al-Quran Al-Akbar kemudian dibuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2012. Masih seputar ukiran guys. Setuju dong kalau diperhatiin ornamen ukiran khas Palembang pada papan Al-Quran Al-Akbar begitu indah. Apalagi pendar warna keemasannya. Ya, warna emas seperti ini emang identik banget nih guys dengan ciri khas budaya Palembang. Termasuk ukiran-ukiran pada furniturnya. Seni ukir Palembang memiliki motif khusus yang berbeda dengan daerah lainnya. Pengaruh Cina dan Buddha masih sangat menonjol. Hanya saja, guratan ukiran lebih didominasi tumbuhan bunga melati dan teratai. Nggak ada tuh gambaran tentang manusia atau hewan. Guys, gaya ukiran Palembang umumnya menggunakan teknik dekoratif rendah, tinggi, dan tembus atau terawang. Sementara motif seni ukirnya dikenal dengan istilah pohon kemalo. Bagi yang penasaran, kamu bisa kok melihat langsung proses pembuatan ukiran khas Palembang ini. Lokasinya berada di pusat kota, di sekitar kawasan Masjid Agung guys. Di sini terdapat sejumlah toko furnitur yang membuat dan memproduksi langsung berbagai alat rumah tangga. Seperti lemari, tempat tidur, sampai bingkai foto. Kayu yang digunakan kebanyakan adalah kayu tembesu karena terkenal kuat dan keras. Kayu yang siap diolah, kemudian dipahat mengikuti jenis pahatannya akan dibuat. Setelah ukiran selesai dan dibuat menjadi satu kesatuan furnitur, proses dilanjutkan dengan pengecatan sebelum akhirnya dikirim ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Umumnya, bisnis ukiran khas Palembang ini merupakan warisan turun-temurun guys. Selain sebagai kalian keluarga, hal ini juga sebagai bentuk melestarikan seni tradisi yang menjadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Kece badai ya!